Rasulullah SAW bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan mata hati engkau itu akan fi'il Allah. Itu kalau bisa. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau belum sampai demikian, fa innahu yarak, Allah yang melihat engkau. Nah, kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah pilihan yang terakhir. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Harus salah satunya. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, belum bisa itu, kita ambil yang kedua, bahwa segala sesuatu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada pilihan lain pada itu. Kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Ya Habibi, jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Musyahadatul abdi kurbah. Musyahadatul abdi kurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikannya seorang hamba akan dekatnya Allah daripadanya, itu membuahkan muraqabah. Membuahkan muraqabah. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat, sangat-sangat dekat, itu akan menimbulkan dalam hati kita yang namanya muraqabah. Selalu dilihat Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu muraqabah timbul dalam hati kita apabila kita sudah menyaksikan dekatnya Allah dengan kita. Nah, jadi ini tusmirul muraqabah, membuahkan muraqabah. Kita kada akan bisa muraqabah kalau sebelum kita merasakan Allah itu dekat. Nah, sudah kita merasakan Allah itu dekat, di situ kita timbul muraqabah, rasa dilihat Tuhan, rasa didengar Tuhan, rasa diawasi selalu oleh Tuhan. Nah, itu muraqabah. Wahia itu muraqabah yakinu tila'illah ala zahir abdi wa batinih. Muraqabah itu artinya adalah yakinnya mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan yang batinnya. Itu muraqabah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dalam musafir beliau di padang pasir singgah di penyinggahan, lalu beliau ada melihat seorang budak mengembala kambing. Didekati oleh Sayyidina Umar, "Wahai budak, jual kepadaku 1 ekor kambing itu." Artinya, aku nukari seekong na kambing itu. Ujar si budak, "Ini kambing milik tuan, bukan milikku. Bagaimana kalau tuanku menanyakan, mana kambing? Kurang 1. Ujar Sayyidina Umar, "Jawab lawan tuan, dimakan serigala." Sayyidina Umar mencoba ini budak. Kalau tuan nikam betakun, kambing napa kurang seekor? Dimakan serigala. Lalu ujar budak,
Kalau Tuhan itu bisa saja dikatakan demikian. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah menanyakan kepadaku, mana kambing yang satunya? Pabaka Umar, maka Umar menangis. Menunjukkan bahwa seorang hamba yang berkulit hitam, pengembala kambing itu ternyata punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Artinya kalau lawan Tuhan kita bisa berbohong, dimakan serigala. Tapi kalau dengan Allah, halo Sayyidina Umar, mana Tuhan engkau? Tuanku di sana. Bawa kepada tuannya. Ujar Umar, wahai tuan, ini budak aku beli. Berapa harganya? Dijual oleh tuannya. Maka budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya Allah memberikan ini sifat yang mulia muraqabah kepada seorang budak hitam, seorang hamba sahaya. Yang itu barangkali tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang merdeka, kepada orang-orang yang bebas. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam pasal yang sebelumnya, Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang wusul, sampai. Nah, sedangkan di hikmah ini yang ke-214 tentang dekat. Mana tingginya dua kedudukan itu di sisi Allah? Sampai awan dekat. Nah, kalau sampai itu dijelaskan bahwa sampai itu kita mengetahui, merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Hati kita. Nah, hati kita melihat sesuatu apapun itu merupakan karya Allah. Kalau demikian sudah kita masuk dalam golongan orang-orang yang sampai. Hati jangan diucapkan. Bila diucapkan itu istihza billah. Itu bisa jadi ma'ulu-ulu Allah dan bahaya iman kita. Jangan dianggap enteng dengan mulut, dengan lisan. Bisa melihat ada yang kurang bagus atau akhlak orang yang kurang baik, wah itu fi'il Tuhan. Ini istihza billah, bisa kafir. Ini perkara hati, perkara hati. Fi'lullah. Nah, kita melihat sesuatu, hati kita mengatakan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, itu hati. Jangan dianggap remeh, jangan diulah main-main. Ini bisa menghancurkan iman. Sambil duduk-duduk misalnya buat PL Tuhan, jangan PL itu bahaya dengan iman kita. Ini perkara hati. Nah, bila sudah hati kita bisa melihat, hati kita bisa menyaksikan, diri kita bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah fi'il Allah, itu sampai. Kita sudah masuk golongan orang wasilin, orang yang sampai walaupun derajat yang paling rendah. Nah, sekarang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah dengan diri kita. Setiap yang dekat belum tentu sampai. Setiap yang sampai pasti dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa martabat usul lebih tinggi daripada martabat al-qurbi atau dekat. Lebih tinggi usul. Orang kadang akan bisa usul kalau kada qurbi, kalau kada dekat terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa usul itu adalah target utama kita. Nah, usul target utama kita. Kita mesti sampai ke situ. Kita mesti sampai kepada derajat di mana hati kita menyaksikan bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Target utama. Nah, kalau kita belum sampai ke derajat itu,
belum sampai ke derajat musyahadah fi'lullah, kita ambil yang di bawah, yaitu menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Nah, ini kalau kadakawa sampai ke wusul, barang kita sampai di qurbi ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan mata hati engkau itu akan fi'il Allah. Itu kalau bisa. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau belum sampai demikian, fa innahu yarak, Allah yang melihat engkau. Nah, kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah pilihan yang terakhir. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Harus salah satunya. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, belum bisa itu, kita ambil yang kedua, bahwa segala sesuatu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada pilihan lain pada itu. Kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.